pasca ditetapkan sebagai tersangka. Pada Selasa, 20 Juni 2023, keempat tersangka masing-masing, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maibrat, Yohanes Na, Alfonsina Duit, Bendahara Dinas, Alex Na, pelaksana kegiatan penyediaan alat tulis kantor Disdukcapil tahun anggaran 2020, dan Yublina Na sebagai pelaksana kegiatan penyediaan alat tulis kantor Disdukcapil tahun anggaran 2021, diserahkan ke penyidik pidana khusus Kejaksaan Negeri Sorong di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Keempat tersangka itu langsung diperiksa di ruang Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus di lantai 2, Kantor Kejaksaan Negeri Sorong untuk mencocokkan data dalam berita acara pemeriksaan polisi dan juga mengetahui peran masing-masing yang telah merugikan negara sebesar 4 miliar rupiah lebih. Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maibrat mendapat anggaran dak non-fisik dana pelayanan administrasi pendudukan dari Direktorat Jenderal Pendudukan dan Pencatatan Sipil untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.840.086.000 dan untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp2.902.511.000. Anggaran tersebut keseluruhannya sudah dicairkan 100%. Nah, penggunaan dana tahun 2020 dan 2021 terdapat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang lebih tinggi daripada penggunaan dana yang sesungguhnya, yaitu tahun 2020 hanya sebesar Rp151.805.000 dan tahun 2021 hanya dipergunakan sebesar Rp688.207.500. Nah, selain indikasi markup, terdapat beberapa kegiatan yang dianggap khusus untuk tahun 2020 bahwa kegiatan itu adalah fiktif, yang mana dari hasil temuan itu merugikan negara sebesar Rp1.343.041.000. Dan kemudian begitu pula pada tahun 2021 ada kegiatan fiktif sebesar Rp1.713.629.000. Salah satu kegiatan dalam anggaran dan non-fisik dana pelayanan admin adalah kegiatan pengadaan alat tulis kantor. Kemudian pada tahun 2020 Dinas Dukcapil mengikat perjanjian atau melakukan perjanjian kontrak dengan inisial AN yang meminjam perusahaan atau meminjam bendera perusahaan CP Tunas Bawi Permai untuk pengadaan alat tulis kantor tahun 2020 sebesar Rp304.900.000 yang kegiatannya fiktif. Lalu pada tahun 2021 Dinas Dukcapil mengikat perjanjian kontrak dengan alias YN selaku Direktur CP Mes Jaya untuk pengadaan alat tulis kantor tahun 2021 sebesar Rp425 juta yang setelah dilakukan penelitian atau setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan pengadaan alat tulis kantor yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp256.636.363. Nah, akibat yang ditimbulkan oleh mereka para tersangka yang kami sebutkan tadi, yang ada 4 orang, sebagaimana perhitungan BPK, kami ulangi, sesuai perhitungan BPK RI
nomor 03/LHP tahun 2023 tanggal 26 Januari 2023 terdapat kerugian negara sebesar 4.420.342.954 rupiah. Usai diperiksa, keempat tersangka langsung dipakaikan rompi merah muda bertuliskan tahanan korupsi Kejaksaan Negeri Sorong. Keempat tersangka yang didahului Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Maibrat, YN, digiring menuju mobil tahanan yang sudah menunggu di halaman kantor Kejaksaan Negeri Sorong. Atas perbuatannya, keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukuman untuk Pasal 2, yakni maksimal 20 tahun penjara, minimal 4 tahun penjara dan denda paling kecil 100 juta rupiah dan paling besar 1 miliar rupiah. Ancaman hukuman Pasal 3, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 1 tahun penjara, dengan denda paling kecil 50 juta rupiah dan paling besar 1 miliar rupiah. Silahkan subscribe kanal Papua Barat Daya.